Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi sama aku Elisa di video opini. Nah teman-teman, karena ternyata banyak banget antusias dari adik-adik aku, adik-adik kelas, kemudian adik-adik angkatan bawah yang sampai hari ini tuh mereka masih bingung kira-kira tuh mau kuliah atau kerja. Kata mereka kalau misalkan kuliah biayanya mahal, tetapi kalau misalkan mereka memilih untuk bekerja, mereka takut ketinggalan sama teman-teman yang lain. Makanya aku membuat video ini dan aku bakal jelasin lebih rinci. Kira-kira kalau kalian bekerja itu mendapat apa? Kalau kalian kuliah itu mendapat apa? Sebenarnya teman-teman, antara kuliah dan bekerja itu adalah pilihan yang sama-sama baik, tetapi memang ada perbedaan. Oke, langsung aja aku bakal bahas yang pertama. Ketika kalian memilih untuk kuliah, tentu kalian ketika lulus langsung mendapatkan gelar. Kalian juga sudah pasti mendapatkan ilmu dan kalian akan mendapatkan penjurusan. Kalau kalian bekerja, tentu yang pertama kalian akan mendapatkan uang, yang kedua juga mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, juga mendapatkan penjurusan. Nah, ini dia bedanya. Ketika kalian itu memilih untuk bekerja terlebih dahulu, kalian itu tentu akan mendapatkan uang dan kalian bisa membiayai kuliah kalian sendiri. Kalian bisa nabung. Ini cerita karena dulu kan aku SMK, jadi beberapa temen aku itu memutuskan untuk langsung bekerja di industri setelah kita lulus waktu itu. Nah, mereka itu benar-benar merintis karirnya dari nol. Kemudian setelah mereka bekerja selama 1 tahun, 2 tahun, mereka mengumpulkan uang, kemudian barulah mereka memutuskan untuk kuliah. Ini bedanya kalau misalkan kalian itu kerja dulu. Ketika kalian kuliah, kalian tidak bingung untuk mengambil jurusan apa karena kalian kan sudah bekerja. Biasanya beberapa orang itu ketika sudah bekerja kemudian kuliah, mereka tujuannya yaitu untuk mendapatkan promosi atau meningkatkan karir mereka di kantor, ya kan? Jadi sudah tidak bingung tuh ketika memilih jurusan yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Meskipun pada kenyataannya beberapa teman aku cerita bahwa mereka itu yang nyambi antara kuliah dan kerja itu mengalami kesulitan ya. Karena apa? Karena mereka dari pagi sampai sore bekerja, kemudian mereka mengambil jam atau kelas malam. Nanti pulang mereka harus tetap mengerjakan tugas untuk esok harinya. Jadi dalam 1 hari itu beberapa teman aku mereka hanya tidur 2-3 jam per harinya. Tetapi itu adalah hal yang luar biasa karena mereka kan ada kepuasan tersendiri kan. Selain mereka juga bekerja, mereka masih mendapatkan uang, tapi mereka juga tetap bisa melaksanakan atau mendapatkan studi kayak gitu. Nah, buat kalian yang memutuskan untuk kuliah terlebih dahulu, artinya kalian memiliki tanggung jawab 100% untuk pendidikan kalian. Artinya kalian selama kuliah itu nggak boleh malas untuk mencari ilmu-ilmu yang lain, karena justru ilmu yang banyak itu akan kalian dapatkan ketika di luar perkuliahan. Jadi nggak boleh malas untuk baca jurnal, nggak boleh malas untuk baca buku, kemudian ngobrol sama orang-orang yang kompeten di bidangnya kayak gitu. Untuk teman-teman yang kuliah nggak perlu khawatir gimana caranya untuk meningkatkan skill atau kemampuan kalian ketika kuliah. Karena apa? Karena nanti di semester 6 atau 7 mungkin beda-beda ya per jurusan, itu kalian akan ada PKL atau praktik kerja lapangan. Nah, disitulah peluang kalian untuk mendapatkan atau mencari perusahaan yang relate atau yang bagus, yang berkualitas, yang itu menunjang studi kamu di perkuliahan. Tidak jarang juga itu bisa membuka peluang kamu untuk nantinya kalian bisa berkarir di tempat itu setelah kalian lulus. Nah, tambahan buat kalian yang merasa pengen kuliah tetapi kalian bingung biaya, gak perlu khawatir karena sekarang ini banyak banget instansi dan perusahaan yang menawarkan beasiswa untuk lulusan SMA maupun SMK. Jadi ketika nanti kalian masuk, kalian mungkin akan mengeluarkan uang terlebih
dahulu untuk semester 1, semester 2, karena beberapa perusahaan itu kebanyakan memberikan beasiswa itu mulai di semester 3. Jadi nggak perlu khawatir, kalian bisa mendapatkan beasiswa ketika nanti kalian sudah masuk kuliah. Jika kalian pengen kuliah tapi benar-benar dibiayai 100% dari awal sampai lulus, kalian bisa mendaftarkan beasiswa bidik misi. Tetapi ini kan memang ada syarat-syarat tertentu kayak gitu. Jadi pada intinya, dimanapun kalian itu bekerja apapun, pastikan kalian itu bekerja yang serius. Tidak perlu berpikir, nanti aku ketinggalan sama teman-teman yang lain, teman-teman aku udah kuliah dan sebagainya. Tidak perlu khawatir, karena justru ketika kalian memulai karir kalian dari benar-benar dari level yang bawah, kemudian kalian bisa naik perlahan dan kalian bisa kuliah, kalian bisa membiayai studi kalian sendiri, itu justru menjadi kepuasan dan prestasi tersendiri buat kamu. Dan buat kalian yang memutuskan untuk kuliah, kalian harus bersungguh-sungguh dan kalian harus mempersiapkan dream book atau pathway, atau kalian itu menuliskan rencana kalian ke depannya itu seperti apa. Jadi kalian tahu, oh saya harus melakukan ini, saya harus ke sini, saya harus belajar A, B, C. Jadi nanti ketika kalian lulus, kalian sudah nggak bingung kalian mau kerja apa, mau kerja di mana, dan sebagainya. Gitu aja teman-teman di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Buat kalian yang masih bingung dan kalian mau curhat, boleh DM atau chat aku. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.